Halo, ketemu lagi dengan saya Yusdillah Sutianto di sesi sharing terkait ilmu pemberdayaan diri, psikologi, psikoterapi, hipnosis, hipnoterapi, neuro-linguistic programming, tentang kehidupan, afirmasi, motivasi, atau apapun yang kita bisa bahas secara online gitu ya. Kali ini saya ingin membahas satu tema menarik yang berjudul kepribadian tidaklah permanen gitu ya. Oh ya, sebelum lanjut, saya izin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Yusdillah Sutianto sebagai seorang pendidik, hipnoterapis, dan sekarang sedang kuliah psikologi di salah satu universitas swasta di Karawang gitu ya. Dan sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share jika ini memang bermanfaat. Oke, baik, kita mulai ya. Jadi sebelum saya membuat konten ini, saya terlebih dahulu melakukan kajian literasi dengan tujuan sebagai landasan berpikir, mencari hasil penelitian yang terkait dengan tema-tema kepribadian dan juga jurnal, lalu sebagai penguatan bahwa kepribadian dapat berubah dan dapat diubah, lalu mensimulasi dialog positif dan penelitian yang lebih relevan. Jadi kalau misalkan sekarang yang melihat video ini melihat sesuatu yang memang tidak pas, tidak sesuai, ya ini sebagai kajian literasi saja. Silakan, harapannya ada dialog positif dan sama-sama kita mencari sesuatu yang lebih bermanfaat gitu ya. Jadi sebelum saya melakukannya, saya melakukan dulu beberapa kajian jurnal. Ini beberapa jurnal yang saya cari gitu ya, dan saya temukan di Google, Life Events and Personality Change. Jadi kehidupan bisa merubah kepribadian seseorang. Saya percepat. Jadi sosioekonomi juga bisa merubah kepribadian seseorang gitu ya. Lalu personality change and psychotherapy progress, psikoterapi bisa membantu mengubah kepribadian seseorang. Lalu ini penelitian dari Carl Dweck, kepribadian bisa dirubah, can change gitu kan. Ini juga bagus gitu ya. Jadi the role of beliefs in personality and change. Jadi keyakinan berubah, personality juga bisa berubah gitu ya. Lalu saya menemukan dua buku. Yang pertama adalah Can Personality Change, itu jadi Todd dan Head Horn, sama National Bestseller. Ini melatar belakangi judul yang dibuat di konten ini. Personality isn't permanent. Jadi ada beberapa kajian-kajian itu yang saya jadikan bahan poin-poin di PowerPoint ini gitu ya. Lalu apa sih personality atau kepribadian itu? Saya percepat gitu ya. Pertama, pola pemikiran perasaan yang unik gitu ya, kombinasi dari karakteristik yang mendefinisikan seseorang, dibentuk oleh alam dan pengasuhan, mempengaruhi pilihan dan hubungan kita gitu ya, sampai lunak tetapi relatif stabil. Artinya stabil tapi bisa berubah gitu ya. Memahami kepribadian adalah langkah pertama menuju kesadaran diri dan pertumbuhan pribadi, membuka jalan untuk membuka potensi kita yang sebenarnya ya. Lalu sekarang kita masuk ke mitos tentang personality. Di beberapa mitos mengatakan bahwa kepribadian itu sifatnya statis gitu ya. Lalu yang kedua adalah satu kepribadian cocok untuk semua. Lahir dengan fixed personality, artinya orang dikatakan bahwa dia memang seperti itu gitu ya. Lalu personality menentukan kesuksesan. Ini apalagi nih? Ini mitos-mitos nih. Sebenarnya nggak begitu juga ya. Manusia dapat mengubah hidupnya dengan mengubah sikap di pikirannya. Ini kata William James. Jadi kalau kita ingin merubah kepribadian gitu ya, ingin merubah sudut pandang, ya otomatis kita merubah cara kita berpikir gitu. Itu William James. Dan kajian dan teori tentang kepribadian gitu, ada The Big Five Personality, ini umum sekali. Ada MBTI, ini apalagi menarik. Lalu Human Personality Type, paling klasik gitu, melankolis, sanguinis, dan pragmatis, dan koleris. Lalu ada DSC, ini juga menarik. Memahami tipe kepribadian membantu untuk kesadaran diri, komunikasi, dan hubungan interpersonal. Ini ada 4 elemen yang paling sering dibahas gitu ya. Lalu ini saya akan jelaskan secara cepat the big five gitu ya. Ada extrovert, introvert, ada agreeableness, kemampuan bersosialisasi, dan kehati-hatian, conscientiousness gitu ya, kehati-hatian. Lalu ada neuroticism, kecemasan, sampai openness to experience. Ini the big five, ini menarik dibahas juga gitu ya. Lalu ada MBTI, extrovert, introvert, sensing, intuiting, thinking, feeling, sampai judging, perceiving. Ini MBTI juga umum. 4 dimensi framework ini mencerminkan kecenderungan alami kita dalam memproses informasi dan keputusan, memberikan wawasan penting tentang kepribadian dan perilaku. Ini MBTI. Lalu ini 4 jenis kepribadian manusia yang paling klasik. Ada sanguinis gitu ya, ada koleris, ada melankolis gitu ya, ada pragmatis. Ini saya nggak akan bahas secara dalam gitu ya, tapi ini umum sekali. Lalu ada DSC gitu ya. Apa tuh DSC? Tadi singkatan dari dominance, influence, steadiness, dan conscientiousness yang saya bilang tadi gitu ya. Jadi dominance bagaimana orang cenderung berorientasi pada pencapaian, asertif. Lalu influence berpengaruh. Lalu ketenangan,
cenderung stabil gitu ya, sampai nanti kehati-hatian. Ini di ISC dipakai dalam dunia kerja. Ada 4 model tadi. Nah, tipe kepribadian tidak ditujukan untuk mengkotak-kotakan orang, melainkan untuk membantu meningkatkan pemahaman diri dan memaksimalkan kekuatan alami kita. Ini dari Naomi Alqueng. Jadi fakta tentang kepribadian gitu ya adalah konstruksi yang cair gitu ya, berdasarkan dari kemampuan adaptasi otak yang luar biasa, neuroplastisitas gitu ya. Bagaimana lingkungan membentuk kepribadian, epigenetik, transisi kehidupan, karakter perubahan kepribadian gitu ya, sampai pengembangan diri yang disengaja membentuk kepribadian Anda. Jadi kepribadian bisa dibentuk dengan sengaja. Ini fakta-faktanya gitu ya, pembentukannya. Lalu mengapa ada orang yang bisa berubah kepribadiannya dan mengapa kepribadian bisa dirubah? Itu ya, pertama pengalaman hidup gitu ya, trauma, luka batin. Yang kedua adalah perkembangan usia, kecil, dewasa, sampai sudah berumur gitu bisa berubah. Lalu lingkungan sosial jelas sekali gitu ya, terapi dan konseling jelas sekali, sampai penyakit atau cedera otak. Ini adalah kenapa orang bisa berubah kepribadiannya. Lalu kita harus tahu nih hubungan antara karakter dan kepribadian. Yang jelas karakter adalah bagian dari kepribadian seseorang, mempengaruhi kepribadian seseorang, lalu berkembang ya membentuk kepribadian gitu ya. Dan kepribadian juga tadi berpengaruh besar terhadap bagaimana karakter. Pemahaman tentang karakter dan kepribadian sangat penting untuk memahami diri sendiri dan orang lain, serta untuk membangun hubungan yang lebih baik dan kehidupan yang lebih bermakna. Lalu bagaimana perkembangan karakter gitu ya, lahir, lalu perkembangan 2-5 tahun golden age, 6-12 tahun perkembangan konsep dan diri dan harga diri, 13-15 tahun pencahayaan identitas diri dan pembentukan moral, 40 tahun pengembangan karir dan relasi interpersonal, sampai 40 tahun integritas ego dan penerimaan diri. Ini dia pengembangan karakter gitu ya. Lalu karakter adalah properti kehidupan yang sanggup membimbing seseorang untuk mengatasi segala kesulitan dan tantangan. Ini kata Eleanor Roosevelt. Lalu ada beberapa jenis karakter gitu ya, ada introvert, extrovert, ambivert, optimis, pesimis, analis, dan kreatif. Ini bagian dari seseorang yang disebut dengan karakter. Lalu ada sifat dan watak. Sifat dan watak merupakan dua aspek yang saling berkaitan dan membentuk karakter seseorang. Sifat merujuk pada kecenderungan alami atau bawaan lahir seseorang, sedangkan watak mencerminkan kepribadian yang berkembang melalui pengalaman hidup dan lingkungan sekitarnya. Lalu ada atribusi nih, apalagi sih atribusi kepribadian ya tadi. Bagaimana faktor-faktor membentuk kepribadian seseorang, namanya atribusi disposisional gitu ya. Lalu atribusi situasional menjelaskan bagaimana faktor eksternal dan situasi lingkungan mempengaruhinya. Bias atribusi kecenderungan sistematis dalam membuat atribusi seperti bias aktor pengamat, bias self-serving, dan bias konfirmasi. Teori atribusi, teori yang menjelaskan bagaimana individu menafsirkan penyebab perilaku, termasuk teori atribusi Heider gitu kan, yang beberapa teorinya. Lalu implikasi atribusi, dampak atribusi pada persepsi, penilaian, dan interaksi sosial. Ini perlu dipahami juga gitu ya. Nah, ada lagi yang namanya persona, yaitu adalah bagian dalam diri seorang yang digunakan untuk merespon sesuatu, itu ya. Bagaimana mencakup karakteristik, perilaku, dan tujuan umum, lalu kebutuhan-kebutuhannya, lalu bagaimana hipotesisnya, lalu apa yang berhubungan dengan persona seperti nama, foto, demografi, kepribadian itu ya. Lalu digunakan untuk menjelaskan seperti apa sih orang itu merespon, sampai nanti apa sih manfaatnya tadi, menunjukkan bagaimana bagian dirinya atau topeng yang digunakan. Lalu ada pola pikir, yaitu berhubungan dengan masa lalu, lingkungan sosial, kepercayaan dan nilai-nilai, sampai tingkat pendidikan. Lalu kenapa sih penting memahami karakter tadi? Membangun hubungan yang baik dengan diri sendiri dan orang lain, meningkatkan komunikasi dan pemahaman antar pribadi, membantu mengambil keputusan lebih bijak gitu ya, meningkatkan kemampuan untuk mengatasi konflik, membantu mengolah harapan dan ekspektasi dalam kehidupan, menumbuhkan rasa empati dan toleransi yang besar. Jadi penting itu untuk memahami karakter dan kepribadian. Lalu bagaimana cara kita mengubah kepribadian atau karakter kita gitu kan? Yang pertama adalah mengubah makna terhadap pengalaman dan trauma. Seperti kita ketahui, pengalaman itu membentuk kita gitu ya. Jadi identifikasi apa sih karakter atau kepribadian tidak memberdayakan. Lalu proses, ambil apa sih emosi-emosi yang masih mengganggu dan menghambat yang membentuk bagaimana kita merespon dunia. Lalu membingkai ulang atau reframing, mengintegrasikan jadi pemahaman baru kita integrasikan agar cara kita merespon ideal dengan situasi yang sedang terjadi. Sampai berevolusi, yaitu pertumbuhan dan pribadi dan menemukan hal yang baru.
Ubah cerita Anda dengan mengubah narasi pribadi kita yang membentuk keyakinan, emosi, dan tindakan kita. Dengan membingkai ulang narasi-narasi ini, dapat mengadopsi pola pikir berkembang, kita dapat membuka kemungkinan-kemungkinan baru dan mengeluarkan potensi kita yang sebenarnya. Jadi mengubah cara kita bercerita. Atau mengubah sesuatu dalam pikiran bawah sadar kita. Ada beberapa hal, yaitu afirmasi, visualisasi, mindfulness, meditasi, cognitive behavior therapy dan self-talk, hipnoterapi, EFT, membuat kebiasaan baru secara berulang-ulang. Inilah hal-hal yang bisa Anda gunakan untuk mengubah karakter kepribadian Anda. Atau juga bisa ada NLP, ada resource terapi, gitu ya. Banyak sekali, ada skema terapi. Ini adalah bagian-bagian yang bisa digunakan untuk mengubah karakter kepribadian kita. Atau mendesain ulang lingkungan Anda, menciptakan hal yang baru. Lingkungan tadi, cari situasi yang tenang dan nyaman, rapikan sesuatu di ruangan Anda, itu kan, cari komunitas yang mendukung, sampai cari tempat aman dan nyaman. Ini bisa dilakukan agar kepribadian Anda ingin dirubah. Bagaimana cara mengubah kepribadian dengan merangkul masa depan? Yang pertama adalah melakukan visualisasi diri, bagaimana diri Anda yang ideal, lalu membuat sebuah tujuan yang spesifik, measurable, attainable, realistic, dan timeable, lalu mengembangkan pola pikir berkembang atau growth mindset, sampai ambil tindakan yang konsisten, gitu ya. Itu tadi ketika ingin mengubah sesuatu dalam diri kita, yang pertama masa depan dulu ditentukan. Lalu rencana aksinya tadi menginstal growth mindset, gitu ya, melakukan latihan kesadaran diri, mengembangkan kebiasaan baru, mencari feedback positif dan mendukung, lalu merayakan kemajuan, progres terhadap perubahan-perubahan Anda, sampai mengulangi hal-hal yang sudah baik, gitu ya. Lalu bagaimana kepribadian dibentuk, gitu kan? Ada beberapa hal ya, faktor lingkungan, bagaimana keluarga membentuk pondasi kepribadian, teman-teman sebaya, dengan siapa Anda berteman, ini juga bisa membentuk karakter Anda. Berarti kalau Anda ingin merubah karakter kepribadian Anda, ya cari teman yang baru, sampai norma-norma masyarakat yang menuntun Anda, gitu ya. Lingkungan sekitar memiliki peran penting dalam mempengaruhi perubahan kepribadian seseorang seiring berjalannya waktu dan pengalaman kehidupan. Faktor usia juga nih bisa merubah atau membentuk kepribadian seseorang, itu kan, masa anak-anak, masa remaja, masa dewasa awal, masa parubaya, sampai masa lansia. Jadi kalau misalkan bisa nggak sih berubah? Ya bisa berubah seiring dengan waktu atau dengan perjalanan kehidupan. Peristiwa besar dalam hidup kita, baik yang membawa kebahagiaan ataupun kesedihan, dapat mengubah cara kita memandang dunia dan diri kita sendiri, dan efeknya pada tadi mengubah kepribadian. Lalu apalagi hal yang bisa membuat kita merubah kepribadian atau karakter kita? Tadi adanya kesadaran diri. Kesadaran diri adalah kemampuan untuk memahami emosi, kekuatan, dan kelemahan diri sendiri serta dampak terhadap orang lain. Dengan menyadari atau kesadaran diri yang tinggi, seorang dapat mengenali pola pikir dan perilaku mereka yang kurang positif, kemudian berusaha untuk mengubahnya menjadi lebih baik. Atau penerimaan diri. Pada akhirnya apa? Anda lebih percaya diri, nyaman dengan diri sendiri, sampai mengapresiasi pada kekurangan kelebihan Anda sendiri. Jadi acceptance. Diri bukan sesuatu yang sudah jadi, melainkan sesuatu yang terus-menerus dibentuk melalui pilihan-pilihan tindakan. Jadi kita bisa mengubah dengan memilih sebuah tindakan-tindakan atau respon-respon. Apa sih langkah-langkah menuju pertumbuhan diri atau perubahan diri? Ya, self-awareness, goal setting, action planning, terus belajar, conscious learning, perseverance, ketangguhan mental atau resiliensi, sampai nanti reflection and adjustment. Apa refleksi? Sampai nanti mengubah atau menyesuaikan diri dengan situasi yang sedang terjadi. Dan yang selanjutnya adalah bagaimana mengubah kepribadian kita adalah mendesain ulang masa depan Anda. Kepribadian kita terus berkembang, dibentuk oleh pengalaman dan pilihan kita. Dengan secara sadar terlibat dalam bentuk praktik seperti melibatkan perspektif baru, mengembangkan keterampilan yang relevan, dan membentuk kebiasaan positif, kita dapat menyelaraskan kembali kepribadian kita dengan aspirasi di masa depan, gitu ya. Jadi mendesain ulang ketika Anda ingin merubah kepribadian Anda. Ini ada beberapa orang atau beberapa contoh yang mereka berhasil, gitu kan, mendesain ulang kehidupannya dia. Contohnya adalah Oprah Winfrey, gitu ya. Kita tahu bagaimana kehidupannya dia. Ada juga J.K. Rowling, gitu ya, dari seorang ibu sampai menjadi penulis besar. Ada juga Arnold Schwarzenegger, gitu ya. Lalu ada Michelle Obama, jadi kelas pekerja sampai menjadi ibu negara di Amerika Serikat. Lalu ada Steve Jobs, tahu kita ceritanya. Dan ada Malala Yousafzai. Jadi adalah mereka contoh kehidupan bagaimana mereka mengubah karakter kepribadiannya dengan merubah cara pandang kehidupannya. Jadi dari penjelasan singkat dan cepat ini kita bisa mendapat sebuah kesimpulan sederhana bahwa kepribadian dan karakter bisa diubah. Dan ini beberapa sumber-sumber yang bisa Anda gunakan, gitu ya kan, tentang bagaimana mengubah perbedaan Anda. Jadi The Power of Habit, ada Headspace, ada
Dr. Carol Dweck, itu psikolog terkenal. Ada Strength Finder, ini buku Calm sampai Better. Anda bisa mencari itu. Kesimpulannya, kepribadian dapat berubah dan berkembang seiring waktu melalui pengalaman hidup, pendidikan, dan usaha sadar untuk memperbaiki diri. Lalu fleksibilitas dan keterbukaan, seseorang harus tetap fleksibel dan terbuka untuk mempelajari hal-hal baru, mengeksplorasi perspektif berbeda, dan beradaptasi dengan perubahan situasi. Pengaruh lingkungan dan interaksi sosial. Lingkungan dan interaksi sosial memainkan peran penting dalam membentuk dan mempengaruhi kepribadian seseorang secara berkelanjutan. Dari kesimpulan ini, kita bisa menarik lagi sebuah inti bahwa kepribadian memang bisa diubah selama orang itu menginginkan dan mau menjalaninya. Memang bukan hal yang mudah, tapi bisa gitu kan, selama orang itu meniatkannya. Oke, jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share. Dan saya terbuka untuk masukan-masukan positif, kritikan-kritikan apapun yang sifatnya membangun, konstruktif, sehingga kita bisa mencari apa sih yang efektif yang berhubungan dengan mengubah kepribadian seseorang. Sekian dari saya, Yusdillah Sutianto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.